will continue our lesson that is tematik bahasa Indonesia. In this third lesson, Miss Hana wants to continue our lesson. In the previous lesson, we already talk about pertumbuhan perkembangan manusia, ciri-ciri manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan juga anak Miss sudah menyelesaikan tugasnya 4 sehat dan 5 sempurna. Miss ucapkan terima kasih. Untuk anak Miss yang belum menyelesaikan, silahkan segera diselesaikan agar Miss bisa memberikan kamu nilai. Oke? Ya, today our topic is pertumbuhan dan perkembangan hewan. Oke, please take a look the picture. How many animals are there? Kai, look at. Ada apa aja ya hewannya ya? Oke, ada banyak Miss. Oke, pertumbuhan dan perkembangan hewan itu anak Miss ada 2 tahapan. Ada yang tahap embrio, ada yang pasca embrio seperti regenerasi, metamorfosis. Hari ini kita mau membahas tentang tahap embrio seperti ayam. Tahap metamorfosis nanti kita akan belajar seperti contoh hewan. Tahap pasca embrio seperti metamorfosis itu adalah kupu-kupu. Nanti Miss akan jelaskan. But for today we want to learn about tahap embrio first. Oke. Bagaimana ya hewan itu bertumbuh? Nah, jika manusia sebelumnya kita sudah pelajarin, manusia itu bertumbuh ketika mengonsumsi makanan, minum, istirahat dan tidur. Sekarang hewan bagaimana bertumbuh, Miss? Nah, hewan apa aja yang ada di dalam gambar, Miss? Ada bebek, ada kuda, ada sound the sheep, domba, ayam. Oke. Nah, kita mau tahu bagaimana pertumbuhan hewan itu sendiri. But before it, I wanna ask you first. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Ya, pernah, Miss. Ada sebagian belum pernah, Miss, tapi pernah beli telur ayam. Oke. Nah, ini adalah proses pertumbuhan ayam itu sendiri. Telurnya menetas. Nah, kamu lihat ini ya. Dia menetas. Setelah menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam yang kecil tumbuh semakin besar menjadi ayam dewasa. Nah, ketika menjadi ayam dewasa, dia menghasilkan telur lagi. Telurnya menetas, bertumbuh menjadi anak ayam. Anak ayam yang kecil bertumbuh menjadi ayam dewasa dan menghasilkan telur. Begitu seterusnya cycle life pertumbuhan ayam. Ya, fase pertumbuhan ayam itu sendiri. Oke, nah, let's read together. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Yes. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau Miss tanya, bagaimana ciri-ciri ayam? Your answer? Tubuhnya berbulu, Miss. Yes, good job. Memiliki 2 kaki, Miss. Yes, what else? Ayam memiliki paruh, Miss. Yes, good job. Cara bernafasnya dengan paru-paru. Yes. I wanna ask you the next question. Berkembang biaknya dengan cara apa ya ayam itu? Nah, ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Setiap hewan memiliki cara berkembang biak masing-masing. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, next. Ayam memiliki perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa.
Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, jika tidak diberi makan, ayam tidak akan bertumbuh dan bisa mati. Jadi, ayam itu membutuhkan makan dan minuman agar dapat bertumbuh. Nah, ada kosakata yang bisa kamu temukan di sini yaitu pertumbuhan dan juga paruh, bernafas, berkembang biak, ayam dewasa. Oke. Nah, kosakata itu bisa kita mengerti, kita bisa pelajari melalui teks itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan, Miss? Bertumbuh, bertambah besar. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menambah kosakata kita dengan cara membaca. Jadi anak-anak Miss sering-sering membaca agar kosakata kamu bertambah banyak. Oke. Next. Nah, berdasarkan bacaan yang sebelumnya, dapatkah kamu menemukan contoh lain yang memiliki ciri yang sama seperti ayam? Hayo, ciri yang sama seperti ayam. Tadi ciri-cirinya ayam yaitu bertelur, memiliki bulu. Apa yang sama dengan ayam? Iya, good job. Bebek. Ya. Nah, itu termasuk dengan kelompok unggas. Ya, Nak Miss ya. Itu merupakan kelompok unggas. Jadi, kalau ayam, bebek, dan angsa, nah, what else? Nah, itu merupakan sekelompok unggas dan ciri-cirinya sama, bertelur. Oke. Nah, apa sih, Miss, yang mempengaruhi pertumbuhan ayam itu sendiri? Nah, yang mempengaruhi pertumbuhan ayam yaitu makanan, minuman, suhu udara. Karena kalau tidak makan dan tidak minum, ayam itu sendiri tidak akan bertumbuh. Dan jika ayam itu di cuaca yang dingin, kena hujan, diletak di luar, tidak dibuat kandangnya, dia akan bisa mati karena dia tidak tahan dengan cuaca yang dingin. Begitu ya. Nah, jadi tadi kita sudah bahas bagaimana pertumbuhan dan perkembangan hewan. Miss ambil contohnya ayam karena ayam sering kamu temui. Jadi ketika kamu melihat ayam, kamu bisa melihat nyata bagaimana pertumbuhan dan perkembangan ayam itu sendiri, ciri-cirinya, dan juga bagaimana faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam itu sendiri. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang ide pokok. Nah, setelah membaca kita harus mengerti apa ide pokok. In English is main idea. So, in bahasa, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Nah, begini anak Miss. Ide pokok itu adalah intinya dalam paragraf itu sendiri. Contohnya, hari ini kita mau bahas tentang sekolah metodis. Nah, jadi idenya itu adalah sekolah metodis. Sekolah metodis itu idenya dan dikembangkan dengan kalimat yang lain. Contohnya, saya bersekolah di sekolah metodis. Itu ide pokoknya. Dan kalimat selanjutnya, sekolah metodis memiliki SD, SMP, SMA, TK, dan di sekolah metodis memiliki banyak fasilitas. Itu merupakan kalimat pengembang dari ide pokok itu. Ide pokoknya yaitu yang utama yang dibahas adalah sekolah metodis. Itu contohnya ya. Nah, kita lihat teks ini. Nah, jadi kita baca ya. Aku mempunyai hewan peliharaan kesayangan. Hewan itu adalah kucing. Kucing itu aku beri nama Popo. Popo merupakan kucing pemberian ayah dan ibuku pada saat aku berulang tahun kemarin.
Popo merupakan kucing jenis Persia yang mempunyai mata biru dan sangat cantik. Popo mempunyai tubuh yang gemuk dan rambut berwarna putih yang sangat indah. Popo aku rawat sejak dia masih kecil. Dia kucing yang sangat lucu dan aku sangat menyayanginya. Jadi ide pokoknya adalah hewan peliharaan kesayangan. Hewan peliharaan kesayangan yang dibahas pada awalnya yang menjadi topik dan ide pokoknya dan dikembangkan. Gimana sih hewan kesayangan Popo itu? Apa sih hewan kesayangan Popo itu? Gitu ya. Oke, nanti Miss akan memberikan teks lebih banyak lagi. Untuk hari ini Miss hanya berikan teks ini agar kamu memahami bagaimana untuk mengidentifikasi, menemukan ide pokok dalam teks. Nah, sekarang tugasnya, please open your PH, buku penilaian harian. Oke, on page 41. Oke, you read first Gajah Sumatera. Jadi anak Miss baca dulu Gajah Sumatera itu. Setelah itu penugasannya di halaman 40. Oke, the first one, habitat. Habitat itu artinya tempat tinggal. Jadi kamu menemukan dalam teks di halaman 41 di mana habitat Gajah Sumatera itu. Dia tinggal di mana? Dia hidup di mana? Oke, next. Makanan. Makanan apa yang dimakan oleh Gajah Sumatera itu? Kamu tuliskan. Oke, ciri-cirinya. Apa ciri-ciri Gajah Sumatera itu? Oke, next, perkembangbiakannya. Di dalam teks itu sudah dijelaskan bagaimana Gajah Sumatera itu berkembang biak, bertambah banyak. Oke, jadi anak Miss, you write down on your PH on page 40. Don't forget to use pen, then take a picture, upload on Google Class. Okay, if you have any question, you can text me by WA or send me the comment on our Google Class. I will wait for you. That's all for today. Thank you. God bless you. Keep learning. Keep strong. God bless you. Bye-bye.